Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat peta geologi dari data singkapan yang ada. Jadi gambar ini adalah bagian dari slide praktikum yang pada bagian problem 3 titik. Nah, jadi diketahui bahwa ada 3 buah singkapan ya di titik A, B, dan C. Nah, maka gambarlah peta geologi dengan apabila diketahui singkapan kontak perlapisan di ketiga titik tersebut. Baik. Jadi di sini kita sudah buat garis yang menghubungkan ya. Jadi kita tahu bahwa batas kontak perlapisan itu merupakan hasil perpotongan antara peta topografi dan kontur strukturnya. Nah, di sini kita punya data singkapan, kita belum punya data kontur struktur. Maka kita harus generate. Terus kita harus buat kontur strukturnya. Kemudian kita buat perpotongan antara kontur struktur dan kontur topografi. Baik, di sini kita ada titik A, dia di elevasi 1000. Di sini kita punya kontur B di elevasi 800. Kemudian di titik C di elevasi 700. Nah, kita tahu bahwa interval kontur kita ada di 100, 700, 800, 900, dan seterusnya. Maka kita buat interpolasi atau buat kontur dari 3 titik ini. Ya, sebagaimana yang kita lakukan di modul-modul sebelumnya ya, mengenai peta topografi. Oke. Di sini kita sudah buat. Jadi di antara 1000 dan 800 ini ada titik 900 berarti kan? Di sini 900. Maka kita hubungkan 1000, 900, 800, 700 kan? Ini kita hubungkan. Oke. Nah, karena kita mengasumsikan bidang kita itu adalah bidang struktur kita adalah bidang datar yang sempurna datarnya, lurus, maka konturnya akan ya lurus-lurus aja kan. Nah, maka dari sini ya sebenarnya kita udah selesai nih, tinggal pindah-pindahin garis aja. Pindahin ke sini, ini di elevasi 1000. Pindahin ke sini, ini di elevasi 800. Nah, kalau pakai Corel kan kita bisa buat dengan spacing yang sama kan. Nah, sini 1000, 900, 800, 700, 600. Oke. Nah, kemudian kita cari nih. Dari titik ini, kita tahu di titik B sini ada singkapan ya. Di sisi A ini ada singkapan. Nah, bagaimana nih kontak perlapisannya? Nah, untuk kontak perlapisannya sendiri, kita bisa hubungkan. Kita start dari titik yang ini ya. Ini yang 1000 berarti kita hubungkan. Kan perpotongan antara kontur dengan struktur. Berarti kita buat warnanya yang merah ya, atau yang jelas ya, ini deh. Sini. Nah, 1000 ya. Nah, sini nggak ada ya. Nah, untuk membuat garis batas kontak, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengidentifikasi perpotongan antara garis kontur kontur struktur dan kontur topografi pada nilai elevasi yang sama.
Jadi kita tahu ini adalah 1000 ya, di elevasi 1000, maka kita punya elevasi dia di sini kan, satu berpotongan di situ, kemudian berpotongan di sini 1000 kan. Kemudian di mana lagi? Di sini ada sini 1000. Ya, selesai kan? Ya, sini 3 titik ini. Kemudian ini 900. 900 ada di, nah di sini ada 900 ya kan. Kemudian ini ya 900. Oke, 900. Kemudian 800 ada di situ, sini, dan di mana lagi? 800 di situ, sini, dan di sini ya. Nah, lalu di kontur 700 ada di sini lagi, sini 800. Oke, nggak ada lagi, habis. Di sini kontur 600. Oke, nggak ada, habis ya. Nah, oke, nggak situ. Oke, sekarang kita sudah punya nih titik-titik perpotongan dia. Sekarang kita interpretasi sekarang. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa garis ya. Sini ya, garis-garis yang ini adalah berarti kan data kita untuk apa, titik-titik data kita nih. Nah, ini berpotongan kan dengan kontur. Jadi di sini nih ada singkapan-singkapan. Nah, singkapan-singkapan itu ini menjadi data kita untuk mengkonstruksi peta geologinya. Nah, berarti dari sini kan kita akan hubungkan dia dengan garis terdekatnya. Oke. Nah, ini bisa ke sini, bisa ke sini nih. Nah, jadi usahakan, jadi kita harus coba ya, kita harus ada bisa coba beberapa realisasi. Nah, memang kita harus sedikit memvisualisasikan hubungan 3 dimensinya. Jadi memang gampangnya kita buat dia, kalau misalkan lihat konturnya tertutup seperti ini, ya kita lihat konturnya tertutup, kemungkinan dia akan menutup. Ini kan kalau yang ini nih, dia konturnya kan pasir di situ, ini kontur ini menutup kan. Nah, berarti nanti dari sini nyambung akan menutup. Nah, kalau ini kan dia sungai nih, ya kan. Nah, umumnya nanti dia akan menerus. Jadi prinsipnya kejar untuk di elevasi yang naik atau turun. Jadi jangan kejar di elevasi yang sama kalau ada pilihannya. Nah, ini kita sambung ke sini. Nah, ini sedikit feeling, kita sambung ke situ. Nah, berikutnya dari yang ini yang 900 ya, jadi mudahnya kita hubungkan dengan ini kan karena dua bukit terpisah nih ya, berarti ini akan terhubung ke sini. Sini sambung ke di antara 100 1100 kan. Ini karena satu bukit terisolir, muter ke belakang situ. Nah, ke sini. Nah, ini kan elevasinya sama nih di 1000 nih. Nah, ini masuk di sini. Nah, sementara yang di sebelah sini di situ sana ikut kontur. Jadi ingat kita punya aturan V kan ya. Bentar ya, kalau kita matiin dulu warna. Nah, di pinknya ini kan kalau lihat
kalau lihat garis konturnya, nah ini di elevasi 700, 800, 900, berarti kan dipping perlapisannya ke arah south east kan. Nah, di sini kita punya tinggian, ya. Di sini kita punya tinggian yang kita punya tinggian, dan tinggian ini akan dipotong oleh sesuatu yang melandai ke arah timur kan. Nah, jadi konturnya akan menutup seperti ini nih. Jadi ada dua cara. Satu, kita bisa membayangkan 3 dimensinya, atau kita bisa memverifikasinya dengan membuat penampang TW. Ya, sini saya akan percepat ya membuat penampangnya. Saya akan skip, tidak akan tampilkan prosesnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada batas satuan nih, batas kotak satuan di sebelah sini kan. Ya, berarti konturnya, berarti batas satuan kita bukan masuk ke dalam nih, harusnya keluar ke sini. Nah, itu kan. Nah, terus dia dibatasi lagi nih di sebelah sini. Nah, kan mendekati prediksi kita kan. Padahal saya tidak buat penampangnya dulu. Nah, jadi dan satu lagi di sebelah sini. Nah, cocok kan? Padahal itu interpretasi. Nah, berarti kan kita akan tahu nih. Jadi dengan membuat banyak penampang, kita bisa menguji peta geologi yang kita buat itu tepat atau tidak. Nah, jadi karena untuk membangunnya kita ada banyak kemungkinan kan. Kita bisa nih sambungkan, bisa dibelokkan ke situ, bisa disambung kemana. Nah, sederhananya buat saja penampangnya. Namun catatannya ya perlu diketahui dulu kontur strukturnya. Nah, kita coba buat penampang yang satu lagi di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini.
Nah, kita tahu yang sebelah sini itu adalah tan ya, yang ada di apa? Di permukaan. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, lihat di dari sini kita bisa memverifikasi, oh ternyata salah yang kita buat. Harusnya berarti ini ada di sini nih dia. Nah, sebenarnya bukan salah. Jadi yang di sebelah ini ya, jadi garis kita paling tidak harusnya ada di sekitar sini nih, ya kan? Kalau kita proyeksikan ke sini. Nah, jadi ini harusnya kita lewat sini. Ya memang ketidakakuratan, kurang akuratannya bisa ditolerir, tapi idenya adalah kita bisa tahu bahwa oh berarti yang batas kita tuh benar nih kan. Kalau kita punya yang dibatasi di sini, berarti kan batas konturnya memang begini kan, memang di batas ini dan di batas sebelah kiri dan sebelah kanan ya kan. Ya jadi dia tertutup nih objeknya kan, benar kan, tertutup, bukan memanjang. Kalau bukan memanjang yang sana. Jadi dari kita membuat penampang, kita bisa memverifikasi kontur yang batas litologi yang kita buat. Oke, itu dari saya. Tapi untuk kasus ini jadi tidak terlalu masalah apabila kalian memang gambarnya tidak terlalu akurat, tidak terlalu presisi ya. Tapi paling tidak dengan menginterpretasi seperti barusan, jadi kita berdasarkan titik-titik perpotongan antara garis kontur dengan kontur struktur potongannya, kemudian dibuat hubungannya, itu sangat membantu kita untuk melakukan bukan sama, maksudnya ya begitulah caranya untuk membuat peta geologi, batas litologi dari suatu batuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.